Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM B1011711042. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa metode yang dimana metode ini digunakan untuk melakukan penjelasan atau kita meramal berapa kedepannya, yang dimana metode ini terdiri dari metode moving average, metode exponential smoothing, dan dekomposisi. Oke, berikut kita langsung aja masuk materinya. Dimana di sini saya memiliki data, dimana data ini pertama yang kita ingin cari adalah metode moving average-nya. Dimana target saya adalah mencari untuk per 3 bulannya. Nah, jika ingin mengetahuinya maka lakukan perhitungannya dari per 3 bulannya, yaitu bulan Maret, yaitu dengan rumusnya sama dengan average buka kurung, tinggal diklik per Januari sampai dengan Maret dan tutup kurung. Nah, lalu kita tarik sampai ke bulan Januari 2013. Nah, ini adalah peramalan untuk per 3 bulannya. Lalu untuk forecast-nya itu kita majukan aja sedikit ke bulan April. Itu sama dengan kita ini enter. Lalu kita tarik sampai ke bulan Januari 2013. Nah, jika kita ingin melihat tabelnya maka buka line. Jangan lupa di blok terlebih dahulu. Untuk misalnya yang mau diambil ini semuanya ya lah ya, kita anggap kita ngambil semuanya, tinggal di blok semuanya, terus buka line-nya, klik. Nah, kita pilih misalnya kita mau ngambil yang line yang ini. Nah, di sini ditunjukkanlah nih YT-nya ini warna biru, per 3 bulannya itu marginal average-nya warna merah, dan untuk forecast-nya itu warna hijau. Nah, jika kita ingin melihat lebih jelas, kita coba buka di Grittle. Coba cek di Grittle. Nah, cara penggunaan Grittle ini cukup lumayan mudah jika kita memperhatikannya dengan baik. Yang pertama, jika kita ada data dari ini, tinggal langsung saja buka ke user file. Terus kita cari di mana data yang kita simpan ini. Kayak misalnya kalau saya itu nyimpannya di data D. Terus jangan lupa ini diubah ke Excel file XLSX. Nah, itu tinggal scroll aja ke bawah. Bahan tugas, tinggal open. Nah, tinggal lihat ini, kita hitung kolomnya berapa yang kita perlukan. Misalnya ini 1, 2, 3 ya kan. Nah, kolomnya 3 dan rows-nya dibikin 2. Oke kan? Nah, yes. Kita pakai time series, forward untuk monthly, bulannya, terus kita forward. Nah, startnya itu dari mana bulan kita awal kita mulai, yaitu 2010. Oke, forward. 2010 monthly, 2010 bulan 1 forwardnya. Nah, jadi dari 2010 tanggal 1 Januari sampai 2013 tanggal 1 Januari. Itu buka. Nah, di sini untuk penjelasan YT-nya kita tinggal buka, tinggal klik, terus variabelnya, filter, dan simple moving average-nya aja. Ini kita rubah ke apa? Kita hitung bilangannya, average-nya 3. Ripple, terus shape ininya kita centang aja, tinggal di oke kan. Nah, inilah untuk
smoothing atau data yang terlihat untuk dari YT-nya. Yang warna biru ini adalah original dari datanya. Yang smoothing adalah prediksi untuk kedepannya dari data tersebut. Yang ini YT-nya. Gimana kalau kita ingin melihat per 3 bulannya? Sama saja dengan cara kita melihat itu, tinggal hanya diklik di MA3-nya, buka variabelnya, terus tekan filter, simple moving average, diklik sama kayak tadi. Nah, tinggal kita prediksi per 3 bulan kan. Misalnya ini kita ubah 3. Terus ini grapple-nya, kita set smoothing, dan oke. Nah, ini untuk MA3 per 3 M3-nya atau per 3 bulannya. Nah, ini originalnya. Untuk birunya sama dengan yang tadi, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk cycle komponen ini kayak perkembangannya terhadap data tersebut. Selanjutnya, jika kita coba lihat selanjutnya, yang forecast-nya. Oke, yang forecast coba kita buka. Sama dengan yang tadi caranya, tinggal sampel. Variabel, terus buka filter, terus lanjut ke simple moving average, sama dengan yang tadi, dengan caranya. Dan kita ubah per 3, grapple audition sama, tinggal dicentang-centang aja semuanya, baru kita tekan OK. Nah, ini untuk forecast-nya kurang lebih hampir sama dengan penjelasan yang dengan table yang di ini, table di sini. Hanya saja kalau untuk Gretel ini biasanya lebih detail untuk perkembangan kedepannya kayak gimana. Oke. Ini mungkin untuk moving average-nya. Nah, sekarang kita akan coba beralih ke metode exponential smoothing. Di mana untuk metode exponential smoothing-nya ini kita hampir sama dengan metode moving average. Cuman kalau untuk metode exponential smoothing ini kita harus menggunakan rumus mana F sama dengan ditambah 1 sama dengan alpha Y plus C tambah alpha dan F. Nah, jadi misalnya kita kayak gini, itu untuk mendapatkan initial realm-nya yaitu dari 6 periode. Seperti kayak ini, sama dengan average sama dengan seperti mencari metode moving average-nya. Hanya saja untuk metode exponential ini kita menggunakan simple exponential smoothing, dan kita di sini untuk mencari S alpha-nya atau initial attachment-nya. Tinggal sama dengan, terus kita tarik 6 periode dari bulan Januari. Ini 6 periode: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi 6. Jadi kita tarik sampai 6 Juni. Tutup, enter. Nah, ini adalah dari treatment dari initial treatment-nya. Nah, lalu kita kalau mau mengetahui estimate alpha-nya ini, yaitu berarti kita menggunakan rumusnya, yaitu sama dengan dimana alpha-nya 0,4 dikali kali dengan 150 ini ditambah dari 1 dikurang 0,4. Itu 1 dikurang 0,6 ialah 0,6. Dan ditambah lagi dengan initial smoothing-nya yang di atasnya. Baru kita enter. Nah, inilah hasil dari is alpha-nya untuk bulan Januari.
Tuh, sama juga dengan Februari, sama seperti itu, tinggal di rumusnya sama juga 0,4 dikali 228. Oh, sorry. Sama dengan 0,4 dikali 4C ditambah 0,6 dikali dengan bridge yang di atas. Bentar. Koma. Ini biasanya ini kalau format ini tergantung dari Excel kalian. Biasanya ada Excel yang bisa menggunakan koma, biasa ada Excel yang bisa menggunakan titik. Jadi itu biasanya dari pengaturan Excelnya tersendiri. Kalau di Excel saya sendiri, biasanya komanya ini memang bentuk koma, bukan bentuk titik biasanya. Nah, baru dapat kan? 225. Jadi simpelnya, cara cepatnya, tinggal kita tarik ke bawah. Boom. Oke, nah inilah dari S alpha-nya sendiri. Terus gimana cara mendapatkan forecast-nya? Forecast-nya kita mulai dari sini. Dari bulan Januari sama dengan tinggal menggunakan S alpha-nya. Enter deh. Nah, inisial ini kayaknya itu seperti rata-rata dari 6 bulan periode tersebut. Nah, tinggal kita tarik lagi sampai bulan Januari 2013. Nah, kita lihat tabelnya. Jika pengen penggunaan tabelnya ini, tinggal kalau saya sih lebih suka tarik semua tabelnya, jadi lebih simple. Terus diubah ke line-nya. Nah, ini kelihatan banyak. Nah, untuk ini warna biru adalah dari YT-nya atau datanya. Terus S alpha-nya itu berwarna merah. Dan forecast-nya berwarna hijau. Ini untuk grafiknya. Kalau ini dari Excel, nah kalau kita coba dari detailnya sendiri. Tinggal kita, kalau saya sih suka mulai dari awal lagi. Jadi ini kita hapus semua datanya. Tinggal kita giniin aja, buka file. Tinggal create dataset. Hilang kan? Nah, kita cari lagi datanya, open data, user file, di mana kita nyimpan di data D. Jangan lupa ininya tetap Excel, terus kita klik bahan tugas, open deh. Sama kayak tadi kita carinya misalnya yang ketiga kan, tinggal ini kolomnya 3, row-nya 2, enter. Nah, tinggal sama kayak tadi kita settingannya time series, bulan, terus kita forward. Nah, kita mulai startnya dari 2010 bulan Januari. Tuh, format. Nah, dari bulan 2010 sampai tanggal dari tahun 2010 sampai bulan Januari sampai 2013 bulan kedua. Oke, kita putar. Nah, sini kita kan pengen lihat YT-nya kan. Sama dengan cara kita menggunakan untuk melihat metode moving average-nya. Tinggal kita klik, terus kita klik variabel, kita filter. Nah, kalau di sini kita menggunakan exponential moving average-nya. Seperti yang kita cari kan exponential moving average. Nah, ini kita klik. Nah, untuk width-nya ini sesuai alpha kita. Jadi alpha yang saya gunakan itu 0,4. Lalu the mean of the depression-nya ini berapa bulan yang kita pakai? Misal saya kan ngambil 6 bulan. Kita kan 6 bulan. Tinggal grapple-nya dicentang, save smoothing-nya dicentang, save cycle-nya dicentang. Oke. Nah, ini adalah
data dari YT-nya. Data dari YT-nya. Nah, ini Gretel YT-nya. Nih. Nah, untuk YT warna birunya ini atau hijau muda ini original dari datanya, dan untuk YT smoothingnya ini warna orange. Nah, seperti ini YT-nya. Oh, kurang lebih kan. Nah, terus kan ini baru YT-nya nih. Kita mau lihat S alpha-nya. Sama caranya. Cara melihat S alpha-nya tinggal diklik. Terus kita buka variable, filter. Sama kayak tadi, exponential moving average. Diklik. Sama dengan observation kita berapa? Alpha-nya 0,4. Meaning observation-nya per 6 bulan. Terus grafnya ini kita centang, kita centang. Oke deh. Nah, ini exponent alpha-nya. Sama kalau diperhatiin. Exponent alpha-nya warna merah. Oke. Untuk exponent originalnya ini data originalnya kan berarti YT-nya itu. Nah, ini dari S alpha-nya. Nih. Nih, kalau smoothingnya. Sama, jika kita ingin melihat dari forecast-nya. Tinggal kita ini silang lagi. Tinggal di forecast. Kita klik kanan. Diklik aja forecast-nya. Terus variable, filter, exponential, moving average-nya. Sama kayak yang kita itu 0,4 untuk alpha-nya. Ininya per 6 bulan periode. Dicentang aja ini. Dicentang aja semuanya nih. Nah, tinggal di key in. Nah, sama juga. Ini untuk kita ngeliat forecast-nya. Nah, terus kalau melihat datanya, data yang kita kerjain kan, nih misalnya data dari YT-nya, tinggal diklik aja data YT 150, 229, sama kan. Gimana untuk S alpha-nya yang kita cari? Sama juga 272, 233 super 6 periodenya 2010 sampai 2009. 225. Oke, itu mungkin penjelasan tentang metode exponential smoothingnya. Lalu karena udah selesai, di cancel aja ini, di delete, di clear datanya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tentang dekomposisi, di mana dekomposisi ini adalah teknik untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di dalam data time series, di mana komponen tersebut terdiri dari tren TR, musim SN, siklus CI, dan acak IR. Nah, oleh karena itu, YT merupakan segabungan dari komposisi dari TR, SN, dan CN IDR. Oke, kita langsung ke materinya aja. Dimana untuk pencarinya ini, kita menggunakan per bulannya, yaitu 12 bulan. Dan adapun cara pencarinya itu, pertama, menghitung TRC dengan metode CMA atau Center Moving Average. Misalkan datanya berbulannya, maka itu misalkan datanya itu 12 bulan, 12 periode. Jadi maka saya ambil ada 12 periode, yaitu CM12, yang dimana kita ambil dari nilai rata-ratanya, yaitu bulan Juni, sama dengan average dari bulan Januari sampai bulan
Desember. Average. Terus ini bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, 140. Terus kita tarik lagi itu sesuaikan dengan 12, berarti sampai bulan Juninya lagi. Nah, bulan Juni lagi. Terus selanjutnya setelah kita mendapatkan center movingnya, terus menentukan SNR dengan merumuskan YT dari TRC sama dengan CM2. Jadi kita mencari rata-rata dari kedua ini, bulan Juni dan bulan Juli. Itu sama dengan average juga, sama average kurung 2 bulan ini tutup kurung. Nah, kita tarik sampai bulan salah di ini, berarti di bulan Juli kita mulai hitungnya dari average bulan ini kurung nah, jadi tinggal kita tarik aja sampai bulan Juni. Nah, ini adalah untuk rata-rata dari MI3-nya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan? Terus kita mencari SN IR-nya atau nilai menentukan SNR-nya, yaitu dengan dia menentukan rumus SNR dikali IR sama dengan YT dibagi TRC. TR dikali CI. Sehingga nanti ini akan memperoleh indeks per bulannya. Bila data indeks per bulannya lebih dari 12 periode, maka penetapan dapat menggunakan metode rata-rata atau metode median index. Ini dinamakan indeks musiman atau season factor. Bila penjumlahan season factor ini lebih atau kurang dari 12, maka perlu disesuaikan dengan penggali multiplier agar jumlahnya 12 sehingga didapatlah indeks musim sesuai adjustment atau season. Jadi, di mana untuk menemukan SR-nya ini ialah dijumlahkan, yaitu YT-nya itu 6 dibagi dengan TRC-nya. Nah, inilah nilai dari SNR-nya. Tinggal di scroll bawah aja. Nah, untuk menemukan SN-nya kita menggabungkannya dulu, yaitu bulan Januari, bulan Februari. Jadi kayak seperti ini, bulan Januari 2001-nya kita copy, terus paste spesial, kita ke fonts, jadi ntar aja. Terus yang di atas ini kan tinggal di copy juga, copy, kita paste spesial. False. Nah, terus bulan Januarinya, bulan Juni, copy ini, paste spesial false-nya. Oke, nah ini to SN 2 atau kan dia kan karena saya ngambil 3 tahun, jadi kita ngambil 2. Lalu selanjutnya kita rata-ratakan. Yaitu sama dengan average
average ini bentar. Nah, lalu kita scroll. Nah, dimana bilangan rata-rata ini bisa dibilang disebut dengan dimensional vector. Dimensional vector. Nah, terus selain menggunakan rata-rata juga bisa menggunakan median. Nah, sama dengan median sama juga seperti menggunakan average ini, koma, enter. Nah, ditarik. Dari mana kita tahu untuk mengetahui jumlah SN-nya kita harus memiliki rata-ratanya ini harus bernilai 12. Jadi, ayo kita coba hitung berapa nilai dari rata-rata yang kita hitung. Kurung. Nah, karena nilai rata-rata kita lebih, kita harus merubahnya menjadi 12 faz. Yaitu dengan cara sama dengan 12 dibagi dengan kita hitung. Maka jawabannya enter. Jadi, selanjutnya SN sama dengan nilai ini dikali dengan ini. Jangan lupa untuk tekan F4 agar tidak berubah atau berpindah hitungan dari I16-nya. Tuh, enter. Lalu tinggal kita tarik saja. Nah, baru kita coba jumlahkan. Apakah sudah tetap di 12 atau masih kurang atau lebih. Nah, kita buka. Ini tutup. Nah, sudah menjadi 12. Mana selanjutnya setelah menjadi 12 ini, jadi sudah didapatkan 12, maka untuk melanjutkan rata-ratanya supaya biar lebih enak sampai dengan rata bulan Januari 2012. Sama aja, tinggal di ini SN terus sama dengan enter, tarik sampai bulan Desember, karena ini sama dengan di copy aja, terus ditarik sampai dengan bulan Desember 2012. Nah, selanjutnya setelah kita menukar rata-rata ini, kita cari disposisionalnya atau untuk menghilangkan musimnya, di mana disposisional ini ialah dengan menulis rumus YT dibagi SN, yaitu decision decisionalnya yaitu YT dibagi SN. Nah, tinggal kita tarik. Nah, inilah decisionalnya, yaitu untuk menghilangkan unsur musimannya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan decisionalnya, kita akan mencari prediksinya. Dimana untuk mencari prediksi ini kita menggunakan Gradle, terus kita buka filenya, open data, bahan tugas. Nah, terus kita buka deposit
di 3, ininya 2. Oke. Nah, seperti biasanya, time series, forward, only, terus forward. Terus start mode-nya dari 2010 forward ke 2013. Oke, play. Terus, nah, di sini kan kita bandingin dulu dengan hasil yang kita cari. Nah, 26, 52, 25. Oke, udah betul ya. Lanjutnya, kita ingin mengetahuinya nih, prediksi ke depannya gimana. Lalu, sebelumnya kita tambah dulu. Buka di add. Ini. Di add. Ditekan dulu sininya. Terus ditambah di add. Time thread. Dari time thread ini, dimana kita tahu pasti diulangnya dari 0, 1, dan ini, dan seterusnya lah. Lalu, diklik lagi, additionalnya, kita buka variabelnya. Terus, kita klik di time series plot. Kan di time thread. Kita masukkan ke model, terus kita ke ordinary last square. Dimana yang kita pengen masukkan itu tadi adalah rationalnya, masukin ke sini. Terus untuk di sininya kita masukkan time seriesnya. Nah, lalu tekan OK. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan prediksinya tersebut dengan cara mengklik analisis, terus forecast, dan dari start 2010 sampai 2013. Terus tekan OK aja. Nah, sinilah nih dapat datanya nih. Lalu kita copy. Kita copy ke RTFS Word. Terus kita buka Word. Terus paste aja ke sini biar tabelnya kelihatan jelas. Diterangin. Nah, lalu kita copy lah untuk prediksinya. Copy. Terus di paste. Di teks. Nah. Oke. Setelah kita mendapatkan prediction-nya, selanjutnya ialah di mana prediksi ini dinamai oleh TR. Jadi prediksi sama dengan TR atau trend. Nah, untuk dimensionalnya ini kalau tidak salah itu adalah YT. Oh, maaf, bukan. Selanjutnya kan ini dinamakan TR atau prediction. Jadi diganti aja ini prediction. Copy. Paste. Ini TR. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan TR-nya, kita menghitung TR dikali N, dimana ini untuk menghitung TRN-nya, jadi sama dengan
TRN dikali dengan SM. Enter, terus kita tarik aja seperti biasanya sampai di bulan Desember. Sama dengan RS dikali SN. Terus ditarik aja sampai ke bulan ini. Nah, terus setelah kita mendapatkan TRSN-nya, sebenarnya kita menghitung CL untuk menghitung CL kali IR-nya dengan rumusnya itu untuk mendapatkan CL-nya, yaitu CL dikali IR kali IR sama dengan YT dibagi TR dikali SN. Nah, ini adalah cara mendapatkan CIR, yang dimana berarti YT jadi sama dengan YT dibagi oleh TRSN. Nah, dan hasilnya 0, ini, dan dihitung. Nah, selanjutnya setelah kita mendapat CI kali IR, selanjutnya kita mencari CMA3-nya, yang dimana CMA3 ini dinamakan CI, atau untuk mendapatkan CI ini sama dengan CMA per 3 periode, yang dimana berarti dimulainya yaitu dari bulan Februari. Jadi sama dengan average buka kurung dari Februari kita tarik sampai Maret, tutup, enter. Nah, jadi selanjutnya kita tinggal tarik aja dari sini sampai sini. Nah, dapatlah dari CMI per 3-nya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan CI ini, kita harus menentukan IR. Nah, IR-nya ini didapat dari perhitungan CR dibagi CI. Jadi rumusnya tuh kayak gini. C kurung CI dikali IR CL terus dibagi CL. Nah, maka jadi untuk mencari IR-nya ialah CI. Ini CI ini adalah dapat dari ini tadi, YT dibagi TR kali SN. Jadi tinggal dibagi aja ini. Dan kita mulainya itu karena
periode ini kosong, kita mulai di periode ini. Jadi CR ini dibagi ini. Nah, biasa tinggal tarik aja biar cepet. Nah, nah setelah itu kita mau memastikan nih, betul nggak yang kita cari ini sesuai dengan YT kita ini. Nah, baru kita mulai. Yaitu kalau mau menentukan ini ialah YT, untuk mengetahui YT-nya sama dengan TR dikali SN dikali CL dikali IR. Nah, kita coba apakah sesuai dengan yang kita perhitungkan. TR dikali SN dikali CI dikali IR kali CI dikali IR. Buat TR dikali SN dikali CL dikali IR sama dengan 299. Oke, tinggal kita tarik lagi sesuai dengan yang kita hitung. Nah, 4 Nah, 46. Nah, inilah cara perhitungan untuk menyelesaikan dekomposisinya. Nah, inilah cara menentukan dari dekomposisinya, dan akhirnya mendapatkanlah sesuai dengan untuk persamaannya aja sih itu. Jadi untuk biar sama dan kita mengetahui kalau bilangan yang kita cari di awal ini sesuai dengan YT kita. Oke, selanjutnya mungkin itu sekian penjelasan saya mengenai dari metode moving average, terus exponential smoothing, dan dekomposisinya. Dimana penjelasan ini mungkin kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga sambil belajar juga untuk memahami materi ini. Dan terima kasih udah mau nonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.